Ternyata masih banyak loh teman-teman kita di luar sana yang masih bingung dan susah menghafal 16 tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Nah, lantas gimana cara cepat menghafal tenses bahasa Inggris? Yuk simak video berikut ini. Hi friends, how are you today? I hope you're doing fine. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar yang namanya tenses. Nah, tenses itu apa? Dalam bahasa Inggris, kita mengenal yang namanya tenses itu perubahan kata kerja yang terjadi berdasarkan keterangan apa? Berdasarkan keterangan waktu dan sifat kejadiannya. Maksudnya apa? Dalam tenses itu ada 4 ya. Kalau dilihat dari keterangan waktunya, kalau di bahasa Arab kita mengenal yang namanya fi'il mudhari dan fi'il madhi. Fi'il mudhari itu saat ini, fi'il madhi itu masa lalu. Ada 2 kan? Bahasa Arab. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris itu ada 4. Yang pertama adalah present, saat ini, kemudian past, masa lalu, kemudian yang ketiga future, masa depan, yang terakhir adalah past future, penggabungan antara past dan future. Jadi 4 ya, diingat ya, ada 4. Nah, kemudian untuk tenses berdasarkan sifat kejadiannya, tenses itu ada 4 juga. Yang pertama adalah simple, yang kedua continuous, yang ketiga adalah perfect, yang keempat adalah perfect continuous. Jadi kan tadi sifatnya ada 4. Kemudian timingnya, waktunya ada 4. Ketika nanti digabungkan, jadilah 16 rumus tenses. Yuk kita lihat bareng-bareng ya sambil kita belajar ya. Baik teman-teman, untuk penjelasan rumus 16 tenses, kita mulai dengan slide PowerPoint. Kenapa? Karena YouTuber baru, maklum ya, belum bisa ngedit. Jadi kita singkat saja, ingat pengertian tenses bahwa tenses adalah perubahan kata kerja berdasarkan waktu dan sifat kejadian, ya kan? Dan dalam waktunya seperti yang kita jelaskan tadi, waktunya ada 4. Present artinya sekarang, past artinya masa lalu, future artinya masa depan, dan past future masa lalu yang menggambarkan tentang masa depan gitu. Kemudian berdasarkan sifat kejadiannya ada 4. Simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Nah, aturan pertama adalah semua tenses yang menggunakan simple ini, baik itu di present, past, future, atau past future, itu menggunakan verb 1. Ingat ya, verb 1, kecuali past menggunakan verb 2 ya. Kemudian jadi lihat ini present verb 1, verb 2, verb 1, verb 1. Jadi kalau kalian nanti nangkepnya adalah simple present, berarti verb 1 ya, pakai do atau does. Kemudian simple past berarti verb 2. Kalau verb 2 berarti bantuannya adalah did. Kemudian yang ketiga simple future berarti pakai will atau shall, verb 1. Kalau simple past future berarti pakai would atau should, verb 1 gitu ya. Jadi kita lihat diambil yang atas, baru turun ke bawah, didapat ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah continuous. Untuk semua continuous, baik present, past, future, dan past future itu menggunakan verb ing. ing, ing. Jadi kalau kamu dengar kata continuous, artinya sedang berlangsung, berarti selalu pakai ing. Bedanya adalah di to be ya. Kalau yang tadi bacanya gini, sekarang bacanya gini ya. Present continuous pakai to be is, am, are. Plus verb ing. Is untuk she, he, it. Am untuk I. Are untuk you, we, they, atau yang jamak gitu ya. Jadi verbnya sama, cuma yang beda adalah to be-nya
ya. Kemudian past continuous sama. Cuma bedanya kalau di sini is, am, are, kalau di sini was atau were, ya. Kemudian yang future continuous, ingat future continuous pakai will, shall, karena di sini ada will jadi ngikut, plus be plus verb ing. Oke? Kemudian past future continuous, I would, should, be, verb ing. Jadi nanti kalau present continuous is, am, are, past continuous was, were, future pakainya will, shall, be, and past future pakainya would, should, be. Gitu ya. Untuk yang ketiga yaitu perfect. Perfect ini semuanya pakai verb 3, ya, verb 3. Bedanya nanti di have, has, had. Alright, kita mulai. Kalau present perfect pakai have atau has verb 3. Have nanti untuk you, we, they dan jamak. Kemudian has untuk she, he, it atau kata subjek tunggal. Ya. Have itu untuk you, we, they atau subjek jamak. Kemudian has untuk she, he, it atau subjek tunggal. Kemudian past perfect sama persis, cuma bedanya di sini pakai have, has, di sini pakai had. Kenapa? Karena simple pastnya, verb 2-nya had, masa lampaunya have atau has itu adalah had, ya. Kemudian yang ketiga, future perfect itu will. Ingat kenapa will atau shall? Karena di sini future, masa yang akan datang, tetap will, shall, have, verb 3. Gitu ya. Yang berubah ini nanti adalah will atau shall. Have, verb 3. Pertanyaannya adalah, apa bedanya will atau shall? Sama aja. Semua subjek bisa pakai will atau shall. Gampangnya seperti itu. Tapi kebanyakan yang dipakai hanya will. Kalau kamu pakai shall nggak apa-apa. Shall atau will. Kemudian yang ketiga, past future perfect. I would, should, have, verb 3. Ya, verb 3 sama. Ini juga verb 3. Yang berubah hanya ininya. Have, has, had, will atau shall, would, should, have. Sama ya. Yang berubah cuma ini will atau shall, di sini would atau should. Gitu aja. Kemudian selanjutnya adalah present perfect continuous. Dari sini present perfect continuous berarti have atau has been verb ing. Ini ngikutin dari depannya ini ya. Cuma ditambah been, verbnya ganti ing. Past perfect continuous had sama. Had ngikuti depannya ini, ditambah been, ditambah ing. Kemudian yang ketiga, future perfect continuous, will atau shall have, ngikutin depannya ini, cuma ditambah been, ditambah verb ing. Yang terakhir, past future perfect continuous, ngikuti depannya would, should, have, ditambah been, ing. Gitu. Bisa agak ribet? Iya, agak ribet. Tapi kuncinya kamu hafalkan ini. Kalau simple semuanya verbnya satu kecuali ini. Semua continuous pakai verb ing. Yang beda adalah to be-nya, ya. Kalau perfect semuanya pakai verb 3 kecuali ininya, have, had-nya ini. Kemudian kalau present continuous semuanya pakai verb ing tapi diikuti been, dan been. Ya. Terus kemudian pertanyaan adalah gimana cara menghafalkannya? Pokoknya kalau umpama ada, contoh nih, di sini ada present perfect tense, ya. Gini, simpelnya gini. Contoh kalimatnya ada gini. Buatlah kalimat dengan menggunakan tenses simple present perfect. Present perfect ya. Presentnya di sini.
Perfect di sini. Turunannya di sini. Berarti pakai have, has, verb 3. Contoh, I have eaten. Aku sudah makan. Gitu. Contoh lagi, kalau mau bikin kalimat future continuous. Future continuous. Future continuous. Berarti turun di sini, ya kan? Future continuous turun di sini. I will be eating. Gitu, ya. Kemudian contoh present perfect continuous. Present perfect continuousnya di sini. Nah, berarti perfect continuousnya turun. I have been eating. Gitu, ya. Contohnya lagi, bagaimana kalau past future perfect? Past future perfect. Turun. I would have eaten. Gitu, ya. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan singkat gimana cara memahami tenses. Jangan khawatir kalau masih bingung, setidaknya kalian ada sedikit gambaran karena kedepannya nanti kita akan coba membahas tenses satu persatu, gimana cara penggunaannya, gimana rumusnya, dan gimana contoh kalimatnya, gitu ya. Alright, so that's all for today. I hope you're doing fine, sehat selalu, bahagia selalu, and see you next time. Bye-bye.